We should not make promises just for the sake of winning an election. We have a job to do. Because if you lose, it's better to stop. Ini jelas bisa makin menggegerkan Piala Dunia. Ketua Federasi Sepak Bola Zambia, Keith Mwemba, tiba-tiba ungkap rahasia aneh dan janggal. Ia sampai mengakui sudah melakukan hal kotor ke timnas Indonesia U17 demi kemenangan Zambia. Sampai Jose Mourinho beri reaksi keras begini. Benarkah? Nah ini baru super top Marco Top. Begini pernyataan jujur oleh Romeni usai resmi comeback ke Liga Inggris. Apakah terang-terangan minta ke PSSI untuk kembalikan Shin Tae-yong jadi pelatih timnas Indonesia kah? Fans Garuda wajib tahu. Yes, mantap. Alhamdulillah. Ternyata timnas Indonesia U17 resmi dinyatakan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025. Asal gini, apakah efek Zambia akan didiskualifikasi oleh FIFA kah? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, dunia sepak bola dikejutkan oleh pengakuan mengejutkan dari Ketua Federasi Sepak Bola Zambia, Keith Mwemba, yang secara terbuka mengaku telah menyuap wasit dalam laga Zambia U17 melawan Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Aspire Academy, Qatar. Dalam konferensi pers mendadak yang disiarkan secara langsung dari Lusaka, Mwemba tampil dengan wajah tegang dan suara bergetar. Ia menyatakan bahwa dirinya telah melakukan tindakan curang dengan memberikan uang senilai 300 miliar rupiah kepada wasit Adonis Carrasco agar Zambia menang 3-1 atas Indonesia. Saya tidak akan menutupi dosa saya lagi. Saya mengakui bahwa saya telah menyogok wasit Adonis dengan uang 300 miliar rupiah untuk memastikan kemenangan Zambia atas Indonesia, ujar Mwemba di hadapan puluhan jurnalis. Saya tahu tindakan ini salah. Saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih tim U17 Indonesia, Nova Arianto. Saya telah mencoreng sportivitas sepak bola dunia demi memenuhi tekanan besar dari rakyat Zambia yang menuntut kami lolos ke babak berikutnya bersama Brasil, ujarnya. Pernyataan itu sontak mengguncang media internasional. Mwemba menjelaskan bahwa tekanan besar datang dari publik Zambia yang menuntut tim muda mereka lolos ke fase gugur. Zambia hanya mampu menang tipis atas Honduras di pertandingan sebelumnya, sementara Brasil tampil perkasa dengan kemenangan telak 7-0 atas lawan yang sama. Jujur saja, kami tahu tidak mungkin menang melawan Brasil, ungkapnya. Kalau imbang lawan Indonesia, peluang kami nyaris habis. Akhirnya saya memilih jalan yang salah demi memastikan tim kami melangkah ke babak selanjutnya. Dalam penuturannya, Mwemba mengakui bahwa kesepakatan dengan wasit dilakukan beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Uang dalam jumlah fantastis itu disebutnya sebagai jaminan kemenangan. Saya bahkan menjaminkan rumah pribadi dan berhutang besar untuk membayar uang itu, ucapnya. Saya sadar tindakan ini bukan hanya mengotori nama saya, tetapi juga nama Zambia di mata dunia, jelasnya. Pertandingan antara Indonesia dan Zambia memang penuh drama. Indonesia sempat unggul cepat pada menit ke-12 lewat gol indah Zahabi Goli. Namun, hanya dalam waktu 20 menit, Zambia mampu membalikan keadaan menjadi 3-1 sebelum babak pertama usai. Mwemba mengaku panik saat Indonesia mencetak gol pembuka. Saya benar-benar ketakutan. Saya langsung menelpon wasit Adonis setelah gol itu. Saya bilang 3 gol harus tercipta di babak pertama agar saya bisa tenang, katanya.
Ia juga mengakui bahwa dirinya turut menekan wasit agar membatalkan keputusan penalti bagi Indonesia setelah pemain Evandra Florasta dijatuhkan di kotak terlarang pada menit ke-38. Saya sudah membayar 300 miliar, tidak mungkin penalti itu terjadi, ujarnya. Saya bahkan mengancam keluarga wasit jika keputusan itu tidak dibatalkan. Saat itu saya kehilangan akal sehat, saya menyesal, keluhnya. Dalam konferensi pers yang berlangsung hampir 1 jam, Muemba menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik dunia dan menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua FAZ. Saya siap dihukum dan kehilangan semuanya. Saya tidak ingin sepak bola Zambia tercoreng selamanya. Kepada rakyat Indonesia, saya mohon jangan membenci pemain kami. Mereka tidak tahu apa-apa. Semua kesalahan ini ada pada saya, tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Federasi Sepak Bola Zambia hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi selain konfirmasi bahwa konferensi pers tersebut benar terjadi. Namun, pengakuan Muemba langsung menjadi sorotan utama di berbagai media internasional dan disebut sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah turnamen usia muda FIFA. Menutup konferensi persnya, Muemba menatap kamera dan berbicara dengan nada lirih. Saya tahu, saya telah membuat sejarah, tetapi bukan sejarah yang membanggakan. Saya hanya berharap generasi muda Zambia dan Indonesia belajar dari kesalahan saya. Kemenangan sejati bukan dibeli, melainkan diperjuangkan di lapangan. Pernyataannya menjadi kutipan yang viral di seluruh media sosial. Banyak yang menilai, meskipun terlambat, kejujuran Muemba membuka mata dunia tentang bahaya ambisi berlebihan dalam olahraga yang seharusnya menjunjung nilai keadilan. Sementara itu, di sisi lain, salah satu tokoh yang ikut angkat bicara adalah pelatih legendaris asal Portugal, Jose Mourinho, yang selama karirnya dikenal vokal terhadap isu integritas wasit dan keadilan di lapangan. Dalam wawancara eksklusif dengan media olahraga fiksi The Tactical Mirror, Mourinho menyebut pengakuan itu sebagai bencana moral bagi sepak bola dunia. Jika cerita itu benar, maka kita tidak sedang berbicara tentang sepak bola lagi. Kita sedang berbicara tentang kejahatan terhadap jiwa permainan ini, kata Mourinho dengan nada serius. Anak-anak di usia 17 tahun bermain untuk mimpi, bukan untuk menjadi bagian dari kebohongan yang dibayar dengan uang kotor, ujarnya dengan nada keras. Mourinho menegaskan bahwa sepak bola di level usia muda seharusnya menjadi ruang suci bagi pendidikan karakter dan semangat sportivitas. Ia mengaku sedih sekaligus marah membaca artikel pengakuan Muemba yang menyebut tekanan publik sebagai alasan utama melakukan suap. Tekanan publik, semua pelatih, semua federasi punya tekanan, ujarnya tegas. Tapi tidak ada alasan untuk menjual kejujuran. Jika Anda sampai menyogok wasit untuk menang, maka Anda sudah mengkhianati generasi muda. Uang tidak bisa mengatur mimpi anak-anak yang bermain dengan hati. Pelatih yang kini tengah menangani klub fiksi Lisbon United itu juga menilai bahwa FIFA harus turun tangan dengan cepat dan keras. FIFA harus menunjukkan bahwa keadilan masih hidup, ucap Mourinho. Jika tidak ada tindakan tegas, maka pesan yang dikirim ke dunia adalah kejujuran bisa dibeli, dan itu mematikan, katanya. Dalam pernyataannya, Mourinho juga menyampaikan simpati mendalam kepada para pemain muda Indonesia yang disebutnya sebagai korban dari sistem yang kotor. Ia bahkan memuji semangat juang Garuda Muda yang sempat unggul lebih dulu sebelum akhirnya kalah 1-3 dari Zambia. Saya menonton cuplikan pertandingan itu, ungkap Mourinho. Gol Indonesia di menit ke-12 itu luar biasa. Saya bisa melihat gairah dan keberanian di mata pemain-pemain muda mereka. Mereka pantas mendapatkan rasa hormat, bukan kecurangan. Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik dan tetap menjaga semangat sportivitas. Kalian tidak kalah secara moral, katanya. Kalian menang dalam nilai dan itu lebih penting daripada trofi, tambahnya. Tak seperti kebanyakan pelatih yang memilih bicara diplomatis,
Mourinho justru melontarkan sindiran tajam terhadap wasit Adonis Carrasco yang disebut dalam pengakuan Wiwemba menerima suap besar untuk mengatur skor pertandingan. Saya pernah punya masalah dengan wasit, tapi saya tidak pernah melihat seseorang menjual hatinya sebesar itu, kata Mourinho sambil tersenyum sinis. Mungkin dia pikir 300 miliar bisa membeli rasa hormat, padahal yang dibelinya hanyalah rasa malu seumur hidup. Ia juga menyinggung soal ancaman yang disebut dilakukan terhadap keluarga sang wasit. Ketika sepak bola sudah membuat orang mengancam keluarga, itu bukan lagi olahraga, itu penyakit, ujar Mourinho dengan nada kecewa. Mourinho menilai skandal ini harus menjadi momentum bagi FIFA dan seluruh federasi nasional untuk memperkuat sistem pengawasan di semua level kompetisi, terutama di turnamen usia muda. Kita selalu bicara soal VAR, teknologi, dan aturan baru, katanya. Tapi masalah sebenarnya ada di hati manusia. Kalau niatnya busuk, teknologi tidak akan bisa menyelamatkan pertandingan. Menurutnya, sepak bola perlu dikembalikan ke akar, kejujuran, kerja keras, dan cinta pada permainan. Mourinho juga menyebut bahwa langkah pertama yang bisa dilakukan FIFA adalah menyelidiki kasus tersebut secara terbuka dan memastikan tidak ada satupun pihak yang lolos dari tanggung jawab. Jika dunia tahu ada kejahatan dan diam saja, maka kita semua ikut bersalah, tegas Mourinho. Tidak cukup hanya memaafkan, kita perlu memperbaiki sistem agar anak-anak bisa bermain dengan bangga, bukan dengan bayangan suap di balik wasit. Dalam bagian akhir wawancara, Mourinho menatap kamera dengan ekspresi serius. Ia menegaskan bahwa sepak bola dunia harus belajar dari kesalahan ini dan tidak membiarkan uang merusak makna sejati olahraga paling populer di dunia itu. Sepak bola adalah permainan rakyat, bukan permainan uang, ujarnya. Kalau orang seperti Muemba bisa membeli hasil, maka kita semua sedang membunuh sepak bola sedikit demi sedikit. Jangan biarkan itu terjadi. Pernyataan Mourinho itu langsung viral di berbagai media sosial. Ribuan komentar netizen dari Indonesia membanjiri unggahan tersebut dengan ucapan terima kasih dan pujian. Banyak yang menyebut pelatih asal Portugal itu sebagai suara keadilan sepak bola karena berani berbicara apa adanya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara menanggapi desakan mundur dari sejumlah netizen usai kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam sebuah podcast di kanal YouTube Bukan Kaleng-Kaleng, Erick menegaskan bahwa dirinya tidak berniat mundur dan akan tetap menjalankan amanah hingga masa jabatannya berakhir pada 2027. Jangan kita mencari kambing hitam, kita semua harus mau mengakui kesalahan, ujar Erick dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa dirinya terpilih melalui sistem pemungutan suara resmi dari para voters daerah dan klub-klub anggota PSSI, serta menegaskan bahwa kehadiran kantor FIFA di Indonesia merupakan bagian dari transformasi sepak bola nasional yang sedang berlangsung. Erick menilai bahwa jabatan yang ia emban adalah tanggung jawab besar yang harus dipertahankan, bukan ditinggalkan di tengah jalan. Amanah ini harus saya jaga dan pertanggungjawabkan. Nanti pada 2027 akan ada pemilihan, silahkan siapapun yang mau maju. Meski menolak mundur, Erick menegaskan dirinya terbuka terhadap kritik dan saran publik. Ia mengakui bahwa tidak ada manusia yang selalu benar dan setiap proses pembangunan sepak bola pasti penuh tantangan. Saya tidak mau menutup telinga. Kritik dan masukan itu penting. Kita semua bagian dari masyarakat sepak bola dan saya orang yang sangat terbuka, ujarnya dengan nada reflektif.
Erik juga menambahkan bahwa PSSI saat ini sedang berupaya menjalankan berbagai program pembenahan di berbagai sektor, mulai dari pengelolaan liga hingga pengembangan pemain muda. Ia meminta masyarakat untuk memberi waktu dan kesempatan agar proses itu bisa membuahkan hasil nyata. Sikap tegas Erick Thohir ini menunjukkan komitmen untuk tidak lari dari tanggung jawab meski tekanan publik begitu besar. Terlepas dari hasil di Piala Dunia 2026, langkah konsisten dalam membangun fondasi sepak bola yang lebih profesional patut diapresiasi. Kini yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, melainkan dukungan bersama demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih kuat dan berprestasi. Penyerang timnas Indonesia Oleh Romeni merasa bersyukur bisa kembali merumput bersama klubnya Oxford United setelah cukup lama menepi akibat cedera. Pemain berusia 25 tahun itu sempat mengalami cedera pergelangan kaki saat tampil di Piala Presiden 2025 pada Juli lalu. Cedera yang memaksanya absen dari FIFA Matchday September bersama Garuda. Setelah menjalani masa pemulihan, Romeni akhirnya kembali memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Arab Saudi dan Irak pada Oktober. Meski begitu, kehadirannya belum mampu membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Langkah skuad asuhan Patrick Kluivert itu terhenti setelah menelan kekalahan dari kedua lawan kuat tersebut. Usai memastikan kegagalan ke Piala Dunia, Romeni langsung terbang kembali ke Inggris untuk bergabung lagi dengan klubnya. Momen comeback-nya terjadi pada laga Oxford United versus Stoke City di lanjutan divisi Championship kasta kedua Liga Inggris pada Rabu 5.11 dini hari WIB. Ia masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-81 meski timnya harus takluk 0-3 dari Stoke. Meski hasilnya pahit, Romeni tetap menunjukkan semangat positif. Lewat unggahannya di Instagram, ia menulis, "Meskipun kalah, rasanya luar biasa bisa mengenakan jersey ini lagi dan kembali ke lapangan setelah sekian lama. Terima kasih atas sambutan hangatnya." Kembalinya oleh Romeni menjadi kabar baik tak hanya bagi Oxford United tetapi juga bagi timnas Indonesia yang kini kembali memiliki salah satu penyerang andalan dalam kondisi bugar. Dengan semangat dan kerja kerasnya, Romeni diharapkan bisa terus berkembang dan menjadi tumpuan Garuda di ajang-ajang besar berikutnya. Media Vietnam, The Thao 247, memberikan sorotan tajam terhadap kekalahan timnas Indonesia U17 di laga pembuka Piala Dunia U17 2025. Dalam laporannya, mereka menulis bahwa pelatih Nova Arianto secara jujur mengakui kekalahan tersebut bukan semata karena faktor teknis, melainkan juga karena mentalitas pemain muda Indonesia yang masih belum matang sepenuhnya. Ahli strategi Indonesia mengatakan murid-muridnya kalah karena mereka terlalu penakut, tulis The Thao 247. Pada laga yang digelar 4 November di Stadion Aspire Zone, Qatar, Indonesia sejatinya memulai pertandingan dengan gemilang. Zahabi Goli mencetak gol cepat di menit ke-12 dan sempat membuat publik tanah air penuh harapan. Namun, dalam waktu singkat, momentum itu hilang.
Tim lawan, Zambia U17, berhasil membalikkan keadaan lewat 2 gol Abel Nyirongo menit 35 dan 38 serta tambahan 1 gol Lukonde Mawale menit 42. Skor 1-3 pun bertahan hingga akhir laga. Statistik menunjukkan penguasaan bola kedua tim hampir seimbang 50%-50%. Namun, perbedaan mencolok terlihat dari sisi efisiensi dan ketenangan dalam penyelesaian akhir. Zambia tampil lebih efektif memanfaatkan peluang, sementara Indonesia gagal mengkonversi beberapa kesempatan. Usai pertandingan, Nova Arianto tak bisa menutupi rasa kecewanya. Kami kecewa karena gagal meraih poin di laga pembuka, tapi saya apresiasi semangat juang anak-anak. Mereka sudah berusaha, hanya saja harus sadar bahwa ini level Piala Dunia. Nova juga menyoroti faktor mental sebagai kendala utama. Jika pemain tidak cukup berani atau masih diliputi rasa takut, segalanya akan jadi sulit. Kami melihat perbedaan jelas antara babak pertama dan kedua. Menariknya, The Tau 247 tetap melihat sisi positif dari permainan Garuda Muda. Media itu menilai Indonesia menunjukkan perkembangan mental di babak kedua dengan tampil lebih berani dan menekan Zambia meski belum mampu menambah gol. Mereka menulis bahwa agresivitas dan keberanian yang mulai muncul bisa menjadi bekal penting untuk laga-laga berikutnya. Laporan tersebut ditutup dengan nada optimistis. Indonesia masih punya peluang untuk bangkit di 2 laga sisa grup H. Namun, pertarungan kontra Brasil U17 nanti akan menjadi ujian sejati. Apakah skuad muda Garuda benar-benar belajar dari kekalahan atau kembali terjebak dalam rasa takut yang sama? Timnas Indonesia U17 harus menerima kenyataan pahit di laga perdana Grup H Piala Dunia U17 2025. Bermain di Aspire Zone, Doha pada Selasa 4 September 2025 malam WIB, skuad Garuda Asia kalah 1-3 dari Zambia meski sempat unggul lebih dulu lewat gol cepat Zahabi Goli di menit ke-12. Namun, momentum manis itu tak bertahan lama. Dalam waktu hanya 6 menit, Zambia membalikkan keadaan secara dramatis lewat 2 gol Abel Nyirongo menit 35 dan 37, serta tambahan 1 gol dari Lukonde Mawale menit 41. Skor 1-3 bertahan hingga peluit akhir berbunyi membuat Indonesia harus memulai turnamen dengan hasil yang belum diharapkan. Kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen sementara Grup H, unggul tipis dalam selisih gol dari Honduras yang sebelumnya kalah telak 0-7 dari Brasil. Meski situasinya tampak sulit, peluang Garuda Asia untuk lolos ke babak 32 besar masih terbuka. Bahkan, secara matematis masih ada kemungkinan untuk menjadi juara grup jika skenario terbaik terjadi. Berikut skenario lengkap peluang Indonesia. Indonesia harus menang atas Brasil 7 November dan mengalahkan Honduras 10 November. Di saat bersamaan, Brasil dan Zambia harus kehilangan poin di laga berikutnya. Skenario ini memang berat, tapi bukan mustahil. Sepak bola seringkali penuh kejutan. Indonesia perlu mengoleksi minimal 4 poin dari 2 laga tersisa. Hasil ideal, imbang lawan Brasil, menang lawan Honduras. Peluang semakin terbuka jika Zambia tergelincir di sisa pertandingan mereka. Jika menang sekali dan kalah sekali, 3 poin, Indonesia masih berpeluang melaju tergantung hasil di grup lain. Namun, jika hanya 2 kali imbang, 2 poin, kans lolos tetap ada, tapi jauh lebih tipis. Jika hanya mendapat 1 poin atau bahkan tanpa poin, langkah Indonesia otomatis terhenti di fase grup.
Situasi makin berat jika Honduras mampu mencuri poin dari Zambia yang bisa membuat Indonesia terdampar di dasar klasemen. Meski kekalahan dari Zambia terasa menyesakan, harapan belum padam. 2 laga tersisa menjadi kesempatan emas bagi pasukan Nova Arianto untuk bangkit. Kuncinya ada pada mental dan ketenangan bermain, terutama menghadapi tim kuat seperti Brasil. Ingat, di turnamen usia muda, kejutan selalu bisa terjadi dan Garuda Asia masih punya waktu untuk menulis kisah kebangkitan yang menggetarkan hati jutaan pendukung di tanah air. Selama masih ada semangat dan kepercayaan diri, peluang Indonesia untuk terbang lebih tinggi tetap hidup. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke temanmu.